Kita udah ngeliat Yes. Harit waktu Iya. di hari pertama loh. Iya, Harit Goldlane sempat terlihat ya di hari pertama sebenarnya. Cuman cukup mengejutkan sih kalau misalnya udah di tangan Onyx kali ini. Berarti oke, kita bakal lihat seperti apa hasilnya nanti. Karena balik lagi ya, flash pick atau cheese pick dari Onyx ini emang suka mengejutkan kita semua. Dan kita akan saksikan bersama perlawanan seperti apa dari MDH. Mereka juga sama-sama punya hero yang bisa ngincar banget nih ke arah backlinernya. Dengan adanya lapu-lapu, kita tahu skillnya sendiri bisa punya mobilitas yang tinggi. Dan ya, we'll see antara MDH Esports dan juga Onyx. Tapi aku suka banget sih pick dari Onyx. Mereka punya early game di mana Link dan juga Angela di sini dengan combo klasik ya. Combo Bisa dimainkan klasik. oleh Onyx dan sembari menunggu Harit dari cewek yang kita tahu memang Harit sekarang juga butuh item lah, butuh beberapa item yang mungkin bisa digunakan nanti untuk teamfightnya Holy Crystal, mungkin Divine Glaive yang akan dimainkan oleh seorang Harit bersama dengan Calamity Reaper. Tapi itu buying time yang akan dilakukan oleh seorang Kairi di early-nya. So menurut aku ini bakal menjadi game dari Onyx kalau mereka eksekusinya bisa perfect sesuai dengan apa yang sudah mungkin diperkirakan oleh kedua belah tim. Jadi kita mau melihat seperti apa? Ini dia tim Indonesia kita Onyx Esports melawan tim Vietnam MDH. Ya, saatnya Indonesia. Akan kita saksikan bersama-sama, kita kawal bersama-sama juga di mana kedua tim pastinya akan langsung mengambil posisinya masing-masing. Kairi ngebawa Linknya, hero yang kita tahu sendiri udah handal banget ya kalau misalnya ada di tangan seorang Kairi. Tapi hati-hati, MDH juga membawa beberapa hero comfort mereka. Seperti misalnya Valentina untuk seorang Need My Help yang selalu menjadi prioritas. Iya benar banget, tapi kali ini dari area mid-nya Suns dengan Eve-nya akan coba untuk ngejaga sedikit positioning, gak akan terlalu bermain agresif. Sembari menunggu sama HT yang bakal coba untuk melakukan rotasi juga. Membiarkan Link-nya dari seorang Kairi dapetin level 4 terlebih dahulu baru bisa bermain lebih agresif mungkin ke area nanti gold lane-nya dari seorang JHH. Ya. Karena dari MDH mereka kayak bakal agak sedikit nahan dulu nih. Karena di area atas juga udah mulai terlihat bagaimana pressure yang diberikan oleh seorang Hehe dan juga Jenar mencoba untuk fokus ke arah cewek. Tapi cewek still survive di sana, bahkan mendapatkan first blood ke arah Kari dari Hehehe. Wow, itu mengambil resiko yang cukup bisa dibilang ya berat ya. Wah. Karena itu kayak kalau sampai lu flicker terus lu nggak bisa dapetin cewek itu udah rugi banget. Udah rugi banget dan yang dapetin poin killnya adalah Kairi, Nevin. Ya, itu jadi keuntungan yang besar justru dari Onyx, sebuah counter yang luar biasa. Dan untungnya tadi ada beberapa backupan juga ya yang masuk di area top lane. Sehingga membuat Nard gak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya bisa mundur untuk ngejaga ke arah wave minionnya aja. Wow, ini jadi pukulan yang cukup menyakitkan hati MDH sih sepertinya Lim. Ya dan sebenarnya dari cewek sendiri ya, dia terbilang cukup mandiri loh. Dimana lawannya ini selalu berdua gitu kan, Iya. babysitter di arah top lane dari Jinard. Tapi ya cewek nggak terlalu yang harus ditempel banget karena dia punya escape dan juga bisa nge-clear secara cepat. Itu spesialnya Harit Goldlane. Iya, tapi kali ini dengan turtle yang sudah mulai muncul by UBS Gold sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Vietnam. Boot sudah mulai datang, tahunnya Aduh, connect Retri. ke arah seorang Jawa, tapi ternyata Jawa masih berhasil untuk mendapatkan turtle selain by UBS Gold. Sementara pertarungan masih berlanjut, kali ini terkenasan dari seorang Kairinya, tapi ada Heart Guard. Sementara di sisi lain, dari seorang The King mencoba untuk mengejar ke arah seorang Suns, dan kali ini The King akan menjadi pertukaran 1-1. Di mana dari kedua EXP laner tumbang. Iya, memang ada pertukaran di sini, tapi Kairi ya yang bisa dibilang mendapatkan keuntungan terbesar. 2 eliminasi sebagai seorang Link di early game, ini bakal ngebuat potensialnya akan semakin terbuka nantinya ketika memasuki ke area mid game dan juga late game-nya. Dan pasti akan bergeser lagi ke arah gold lane, karena dari seorang Hehe sendiri butuh banyak banget bekal untuk menghadapi dari seorang cewek. Ya, tapi ceweknya di sini bakal mainnya agak sedikit sabar aja kali ya. Sembari tarik ulur clear minion dan udah mulai kelihatan. Rotasi yang dibawakan sama-sama HT kali ini. Babysitnya udah mulai berjalan dari Onyx sendiri. Sementara cewek juga tahu peranan dari Jenar dan tentunya dengan Demian Beset. Kali ini terkena stun dari seorang ceweknya dan langsung di-follow dengan cukup cepat. Tapi ternyata cewek tidak sempat untuk diselamatkan oleh seorang Samu HT. Dan Sans kali ini agak sedikit datang terlambat juga tadi dari area mid-nya. Sehingga membuat ceweknya harus dipasrahkan tumbang begitu saja di tangan pemain-pemain dari MDH. Ya, trapping yang cukup baik sebenarnya, apalagi dengan disusulnya rotasi ya dari 4 pemain MDH ke area top lane. Ini ngebuat adanya satu keuntungan setidaknya pertukaran, dan kita bakal lihat juga dari sisi emblemnya, Lim. Oke, full cooldown ya untuk cewek sendiri. Jadi pastinya nanti bisa nge-spam
dari skillnya ketika dia buka zaman force itu enak banget. Chrono Dash akan bisa terus digunakan dan impactnya bakal dahsyat. Karena bukan hanya Chrono Dash dari damage-nya doang. Absorb shield-nya juga yang bisa digunakan untuk 1 versus 1 sama carry-nya nanti. Dan ya mungkin membahas sedikit dengan rotasi yang dimiliki oleh MDH tadi di arah top lane. Dia berani banget untuk nge-secure boost yang agresif. Sementara ya defensif dari Samohati yang tadi kurang maksimal karena herd guard-nya masih delay. Tapi kelihatan target dari MDH ini benar-benar matahin pergerakan farmingannya si cewek sih. Jadi cewek yang mungkin harus agak sedikit dijaga dan mungkin rotasi dari seorang Kairi juga yang mungkin lebih berfokus juga untuk ngebantu ceweknya. Jangan sampai kayaknya justru dapetin banyak banget momentum untuk ngedapetin farmingannya sehingga nanti dari goldnya akan kalah. Tapi kali ini Bud mencoba untuk nahan terlebih dahulu dan bahkan Electro Final Blow udah di pop up bersama dengan Brave Fighter dari seorang The King. Kali ini ada satu buah remote manipulation dari Need My Help yang ngebuat pemain-pemain dari Onyx berhasil untuk dimakan, tapi satu buah TP of Blade bersama dengan harga dari Kairi mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari MDS, tapi setidaknya Kairi tidak akan terpick off dengan cukup mudah dan pertukaran 1-1 masih bisa didapatkan oleh Onyx Esports. Iya, XP laner ditukar dengan mid laner. Sebenarnya masih menjadi keuntungan untuk teman Oni, tapi masalahnya kali ini juga berhasil mendapatkan turtle-nya. Turtle Stain by UBS Gold menjadi keuntungan juga buat mereka. Perbedaannya memang belum terlalu jauh ya, belum terlalu terlihat untuk early game kali ini. Masih sama-sama imbang dari segi gold, dari segi objektif. Cuman yang terlihat jelas emang dari tadi ceweknya kena pressure terus ya. Iya, dan yang pastinya teman-teman juga bisa dapetin skin gratis setiap pembelian UBS Gold Bar XM4 World Championship secara eksklusif hanya di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Tapi kali ini Jenar sudah mulai kelihatan Women Best di pop up lagi. Zaman Force di pop up sama cewek, tapi ceweknya nggak ketangkap. Kali ini Jenar pun hilang. Dan bahkan kali ini Kairi mencoba untuk mengejar. Harus mundur terlebih dahulu. Membuat dua pemain berhasil menjadi korban untuk pemain-pemain dari Onyx kali ini. Berhasil ditumbangkan oleh Kairi, double kill. Diamankan sementara The King masih mau lebih kali ini. Oh my god, what are you doing The King? Masih bisa mundur namun ternyata tidak bisa menyelamatkan hidup dari seorang The King. Harga bakal dipop-up tapi Blade dari seorang Kairi masih mau lebih kali ini. Dan Jokwa masih bisa untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi kalau dia nggak punya Phantom Sense itu mungkin bakal beda cerita, Lim. Iya. Tadi udah mau nebehin dari Samo tuh udah langsung keluar dia. Dia tahu oke, kalau mau dive gue yang TB gitu kan. Ternyata enggak. Mereka lebih memilih main safety. Dia santai lagi, tenang lagi dan bersekir Fury untuk item pertama dari Link. Itu enak banget sih. Tapi Women Best kembali di setup kali ini dan bahkan Boots-nya seperti yang akan menjadi target. Menjadi bulan-bulan dari pemain-pemain dari MDH karena mereka tahu mereka kehilangan 2 di atas 3 bahkan. Mereka harus dapetin setidaknya balasan. Tapi kali ini ngebuka satu buah remote manipulation dari seorang Sunset. Cewek mencoba ngincar karya Blackline. Ceweknya benar-benar nggak mau kali ini. Need My Help tumpah di tangan seorang cewek. Flicker mundur kali ini berhasil untuk diamankan oleh seorang cewek. Sehingga membuat pemain-pemain dari MDH gak bakal bisa untuk mengejar dan menumpahkan cewek. Iya, ini inisiasi yang bagus banget yang dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx dengan real manipulation dan pergerakan cewek yang begitu apiknya juga. Flicker yang menyelamatkan dirinya membuat keuntungan besar diamankan meskipun memang sayangnya adalah dari Boots ya. Harus 3 kali ditumbangkan di sisi XP lane karena memang ada pertukaran laning yang dilakukan oleh MDH Esports. Dan untuk saat ini mereka bakal kembali lagi menyatukan strategi mereka karena menuju langsung ke arah turtle-nya. Apakah akan ada kontes dari MDH atau ini bakal direlakan aja dengan kondisi yang emang gak terlalu baik untuk MDH? Iya, tapi kalau kalian sadar ya, ini sebenarnya sama kayak game pertama yang Onyx di mana turtle objektifnya mungkin bakal dikasih ke arah lawannya, tapi kali ini juga gak akan dikasih kesempatan. Kairi udah mulai dirasuki oleh dengan satu buah hard guard-nya, tapi satu buah Women Best-nya. Flicker mundur tapi Kairi masih bisa untuk menghalau setup eksekusi yang dilakukan oleh MDH kali ini dengan Women Best. Tapi kali ini cewek bakal mulai maju zaman Force-nya di pop up dan bakal Chrono Dash yang mencoba untuk mengincar ke arah seorang Jenar. Jenar tumbang di atas tangan cewek dan bakal Need My Help. Bakal coba dikejar, where are you going kali ini Need My Help. Di cover oleh seorang Suns. Slow effect dari Void Crystal tapi sayangnya berhasil untuk mendapatkan trade tersebut. Wow, harmonisasi skill yang benar-benar terlihat dari Onyx sih yang kali ini benar-benar mengejutkan kita semua dengan adanya satu wave minion kali bakal mencoba untuk target ke arah serang. Kairi berhasil mendapatkan eliminasinya pembalasan dendam untuk seorang cewek yang baru saja ditumbangkan. Itu agak greedy gak sih? Dia defense di outer turret yang lumayan udah sih, Lim. minionnya udah di-clear gitu kan. Sementara minionnya Onyx udah masuk semua ke daerah outer turretnya tadi. Dan sebenarnya kalau misalkan tadi memang dia maupun itu harus komunikasi itu ketika Benedictanya masuk, dia ikut juga masuk. Tapi sayangnya Benedictanya udah keluar, dia baru datang dan ya langsung jadi target utama. Ini Linknya sakit gitu kan, dia unggul level dan itemnya juga nggak main-main. Mungkin ya kita membahas sedikit dengan turtle yang sebelumnya, di mana tadi kayak
Mungkin Kyrie-nya udah maju tapi dia mundur lagi. Alasannya hanya satu, purple buff-nya habis. Jadi purple buff-nya belum spawn, tanpa ada purple buff ya kita tahu lah Ling nggak akan bisa langsung secepat itu Iya. untuk pindah dengan Deviant Sword-nya. Tapi ya it's okay karena masih bisa tetap mendapatkan turtle-nya dan fight-nya juga masih nggak berat sebelah lah tanpa purple buff. Tapi itu timingnya pas sih, karena Jenardnya ngebuka Numian Blast kan. Ya. Jadi pas Numian Blast-nya di pop up, itu masih ada Tempest of Blade-nya Kyrie. Jadi Kyrie-nya nggak ke-stun. Dan bahkan ceweknya yang tiba-tiba datang dari belakang ngebuka Zaman Force itu udah kayak tarik ulurnya Onyx tuh bagus banget. Ini menunjukkan komunikasinya dari Onyx tuh jalan. Iya ya, terlihat jelas ya dari segi movement yang mereka ciptakan, decision makingnya juga udah sangat amat terlihat. Dan kali ini kita masih akan menyaksikan seperti apa perjalanan dari Onyx untuk bisa menembus lebih jauh. 3 inner turret dari MDH Esports menunggu mungkin ke arah objektif berikutnya. Namun Samo udah mulai menunggu nih dari seorang juga informasi penting untuk seorang Kyrie langsung memberikan sebuah inisiasi. Iya, tapi mengejar ke arah Joga sepertinya agak capek dari Kyrie ya. Jadi Susah bakal ya. Iya, bakal bermain lebih di sini objektif aja sih karena mereka mau dapetin turret di area atas juga. Sembari Lordnya udah mulai dipok sama cewek. Melihat pengen cari tahu keberadaan dari pemain-pemain DMD Edge, apakah mereka bakal melakukan setup di teamfight Lord. Tapi ternyata setelah melihat Lordnya tidak mengincar ke bus manapun, sepertinya bakal ditarik ulur terlebih dahulu. Sembari Kyrie kali ini bakal langsung menjawab keraguan dari pemain-pemain MDS yang dimana mereka juga ragu nih sebenarnya untuk melakukan kontes. Karena Jenard, ini semua tergantung dari Jenard. Gimana eksekusinya, tapi Boots kembali menahan posisi dari Jenard dan tentunya Lord Slain by UBS yang berhasil untuk diamankan oleh Onyx ini ngebuka peluang buat Onyx biar MDH nggak bisa untuk melakukan counter setup. Iya, dan emang terlihat setup dari Onyx tuh nggak mau ngasih sama sekali untuk MDH ya. Begitu juga untuk MDH yang nggak bakal terlalu komit. Mereka tahu mereka dalam kondisi yang kurang optimal. Yes. Kalau misalnya ingin memaksakan ke arah team fight, memang mereka punya Jenard sebagai salah satu roamer yang bisa menciptakan momentum. Tapi dengan perbedaan damage yang pastinya cukup besar, itu kayak masih belum bisa dilakukan hingga sekarang. Iya, tapi kali ini informasi 4-1 udah mulai dibawakan oleh MDH sendiri. Tapi konsil dibuka begitu saja, Sans yang bakal coba untuk flicker mundur namun ternyata nggak bisa diselamatkan dengan hard guard-nya. Satu buah di momen polisi dibuka oleh seorang Need My Help, tapi cewek mencoba untuk bertahan dengan satu buah Zaman Force, tapi ternyata tertangkap dengan satu buah Numen Blast dari seorang Jenard. Dua pemain dari Onyx hilang begitu saja, sehingga membuat ini Lordnya sepertinya harus didalakan oleh Onyx. Tapi Samohate mau mencoba untuk berjuang di area atasnya kali ini dari Jenard, mencoba untuk menangkap, tapi ternyata Samohate masih bisa survive dengan flickernya. Iya, ada sedikit covering juga yang pastinya dilakukan oleh seorang Boots. Cuma sayangnya ya, dua pemain harus hilang di area tengah. Sakit Kyrie banget mencoba untuk melakukan solo kill kali ini menuju ke sana The King. Dan berhasil hilang, mendapatkan juga ke arah inner turretnya. Wow, Kyrie. Wow, itu agak sedikit. Mungkin dari The King mikir kayak oke, dia fight dengan sisa satu minion, tapi masalahnya Kyrie kali ini masih mau lebih, dan Tempest of Blade dari Need My Help sempat untuk nge-copy ke arah Tempest of Blade nih ya. Tempest of Blade dibalaskan oleh Tempest of Blade, namun Kyrie hanya memberikan poke damage aja ke arah seorang Need My Help. Dan tadi ya kalau misalnya tim fight di bawah tuh, ketika dia lawan The Kingnya mungkin mikir oke, masih ada damage turret. Tapi ini ingat, Kyrie yang udah punya Endless Battle, udah punya lifesteal juga. Iya, dan sebenarnya perbedaan level juga yang jadi pengaruh ya. Lihat item dari lapu-lapu The King. Bahkan dari sepatunya pun Magic Defense. Dan item defense-nya Radiant Armor yang nggak ada physical defense sama sekali. Perbedaan 4 level. Dan juga item Link ini udah hampir full lah. Dia masih pegang Swift Crossbow 1. Ini Swift Crossbow itu buat mempercepat farmingnya di awal ya. Dia beli dari item pertamanya. Jungle-nya cepet banget dan lumayan. Ada attack speed juga ketika dia nanti coba untuk nge-back dari front to back. Ada tambahan attack speed lah yang bisa bantu dia untuk dapetin kill. Nah, sementara untuk The King sendiri udah nggak boleh sih 1 lawan 1 sama Link. Itu harus kabur. Kenapa? Karena kalau di fight ya udah kejadiannya sama kayak tadi. Damage-nya nggak akan ketahan. Iya betul. Kalau dia 1v1 sama Boots mungkin akan, ya mungkin masih sama-sama kerat ya. Kalau sama Boots paling clear doang sih, adu clear. Iya, tapi ini lawannya Kyrie level 11 tadi dari The King lawan level 15-nya Kyrie. Tentunya agak sedikit, ya kita mau coba mempertanyakan ya kenapa dia masih coba tim, tapi kali ini dari Kyrie mencoba untuk masuk menangkap ke arah 3 pemain, tapi lihat bukan 150 Irsian dan bahkan Tempest of Blade-nya connect. The King mencoba untuk menahan River Fighter dan dia harus flicker mundur. Sementara juga mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari MDS, namun 2 pemain sudah tumbang terlebih dahulu di tangan seorang Kyrie.
Dan di momen yang benar-benar pas banget karena sebentar lagi mereka akan langsung menuju ke arah Lordnya tanpa adanya dua pemain yaitu Nart dan juga Hehe. Ini bakal jadi hal yang cukup mudah untuk Onyx mendapatkan ke arah objektif berikutnya. Dan buat kalian yang pengen mendapatkan official M4 merchandise bisa langsung ke geng Asia sekarang juga. Benar, dan ini bakal jadi lot selain by UBS yang free untuk Onyx Esports tentunya. Kemenangan harusnya sudah di depan mata oleh tim Indonesia, tapi harus berhati-hati juga karena lagi-lagi ya MD Eats mereka bisa aja melakukan hal yang sama kayak tadi Lin, kayak conceal, tiba-tiba ngeculik ke arah Suns, ngebuat sama HT harus ngebuka satu buah hard guard-nya. Jadi ya masih harus diwaspadai juga lah dari tim Indonesia sendiri. Dan buat teman-teman yang lagi nobar, kalian bisa order tentunya makanan dengan memanfaatkan diskon 90% dari Grab. Kalian langsung scan aja atau gunakan promo di grb.to/m4. Iya, dari MDH sendiri juga mereka harus tetap berhati-hati sih dengan adanya The King ya untuk Onyx-nya. Karena The King ini bakal targetkan untuk mengejar ke arah seorang Sans ya, dimana dia selalu berada di bagian backline atau mungkin bahkan menuju langsung ke arah seorang Samohat ya. Dengan adanya Lord yang udah mulai muncul di bagian bottom lane, ini berarti menandakan kesempatan untuk Onyx semakin besar untuk menghancurkan dua inner turret yang tersisa. Ya, ini sekarang Samohate posisinya cukup jauh menjaga positioning terlebih dahulu dan Kairi bakal berfokus untuk mendapatkan objektif turret sebanyak-banyak nih di area atas sembari Lord yang akan digiring oleh pemain-pemain dari Onyx di area bawahnya. Sementara kali ini dengan adanya eksekusi yang akan dilakukan oleh Onyx kali ini, Lordnya sudah mulai menggabruk dan bahkan Boots masuk! Flicker! Zaman Force dibuka oleh seorang cewek kali ini. Untuk Bonoman Bash hanya mengenai ke arah seorang Boots, tapi Boots masih cukup tanky dari belakang dan bahkan tahunnya connect. The King tumbang kali ini. 3 pemain hilang dari MDS sampai Soble dibuka oleh seorang Kairi. Cewek masih mau lebih dan bahkan Lordnya berfokus terhadap base-nya, double kill diamankan. Jenar tumbang dan kali ini Onyx Esports tentunya memantapkan langkah mereka di upper bracket. Congratulations Onyx, saatnya Indonesia membawa tim Indonesia kali ini langsung mengamankan posisinya di babak upper bracket.